Oke, baik. Sebelum memulai kegiatan, silakan. Ini Pak Mat. Iya, matematika. Ini fisika. Kan saya udah bilang di grup ini, di WA grup. Oke, sebelum memulai kegiatan, silakan. Siapa yang mau memimpin doa dulu? Naomi, pimpin doa, Naomi. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Naomi. Ini baru, oke, sudah 10. Karel dan Ben masih latihan renang. Berarti satu lagi siapa yang belum hadir? Siapa yang belum hadir ya? Satu lagi ya? Si Hans. Siapa? Hans. Hah? Hans. Iya. Mana dia nih? Oke, ya udah, saya lanjut aja. Untuk hari ini dipakai untuk matematika karena Senin saya ke sekolahan, daripada nanti saya ngajar dari sekolah juga gangguan sinyal atau ribet dengan apa gitu kan. Jadi saya tukeran dengan Bu Novita. Oke, kemudian ini terakhir, belum PAS. Jadi saya melanjutkan dulu yang kemarin dari latihan berapa? 3 ya? Latihan 3 integral. Bagaimana? Ada yang masih perlu dibahas? Nih. Atau sudah bisa semua? Nggak perlu dibahas? Kemarin kita sampai nomor 13. 13 tapi langsung jawabannya kalian tadi udah bisa ketemu langsung. Gimana? Nomor 17, Pak. 15, 17, Pak. 15, 17. 14 aman, 14? Aman. 14 aman. 15 ya? 15 sampai 15. Oke, nomor 15. Itu apa? Integral 3 sin pangkat 3 3x dikurang 1 dx ya. Nah, ini pangkat genap atau pangkat ganjil? Ganjil. Pangkat ganjil berarti pakai yang identitas biasa ya, bukan yang setengah sudut ya. Berarti kan dipecah jadi 3 sin 3x dikurang 1 dikali sin kuadrat 3x dikurang 1. Kayak gitu ya. Maka ini saya buka jadi 3 sin 3x dikurang 1 dikali dengan 1 min cos kuadrat 3x dikurang 1. Sampai sini? Cukup jelas? Kemudian kita lakukan perkalian kan, integral dari berarti 3 sin 3x dikurang 1 dx dikurang integral 3 sin 3x dikurang 1 kali cos kuadrat 3x dikurang 1 dx. Sampai sini aman? Sampai sini aman? Iya, Pak. Kalau ini integral biasa kan? Integral dari sin apa? Cos. Cos apa min cos? Min cos. Min cos ya.
Berarti kan min 3/3 dong. Karena ini ada 3-nya kan, sin 3x kurang 1. Itu kan? Dikurang. Nah, yang ini, yang sisi kanan ini menggunakan apa? Permisalan. Ya, misalan. Berarti yang dimisalin siapa? Cos Misal? kuadrat. Yang dimisalin? Cos kuadrat ya. Cos. Cosnya. Cosnya aja ya. Nanti kan jadi A kuadrat gitu kan. Nah, ini kalau diturunin jadi apa? Cos diturunin. Sin. Cos diturunin. Min sin ya. Turunin loh. Oh iya, min sin. Berarti ini jadi min 3 sin 3x dikurang 1 dx. Ini diturunkan ya. Berarti kan dx sama dengan dA per min 3 sin 3x kurang 1. Oke. Pak, itu yang sebelah kanan min cos ya, Pak, harusnya. Yang mana? Oh iya. Yang mana? Yang min 3 Tiga, per min 3 tiga per cos itu. Iya. Ini ya. Ini harusnya cos ya. Betul. Biru. Ya, ini kan sin jadi cos. Betul. Terima kasih koreksinya. Nah, ini jadinya berarti integral 3 sin 3x. 3 sin 3x dikurang 1 dikali A pangkat 2 ya. dx-nya jadi apa? dA per min 3 sin 3x kurang 1. Oke. Nah, ini bisa sederhanakan kan? Jebret. Tapi masih ada minnya nih. Nah, min ini ketemu sama min berarti jadi plus ya. Yang ini kan jadi min 3 cos 3x dikurang 1 plus integral dari A kuadrat dA. Jadinya apa? Integral dari A kuadrat dA? 3 pangkat 3. A pangkat 3. Plus, ya ini ya. Berarti ini min cos 3x dikurang 1 ditambah per 3 cos pangkat 3 3x dikurang 1 plus C. Gitu ya? Oke, aman? 16 gimana 16? Belas dulu ya. Tadi yang tanya berapa 17 ya? Iya, Pak. 17 ya. Integral tangan pangkat 5 X secant kuadrat X dx. Nah, ini kalian gimana emang integral ini? Sebenarnya nih ada di sini nih kuncinya nih. Ini kan secant kuadrat nih. Secant kuadrat hubungannya sama siapa? Cos. Enggak lah. Secant itu sama. Ini tekniknya teknik permisalan ya. Berarti misal tan X-nya sama dengan A. Berarti tangan diturunin jadi apa? Tan kuadrat X. Ya, secant kuadrat X dx sama dengan dA. Gitu kan? Jadinya apa nih? dx sama dengan dA per secant kuadrat. nah, dA per secant kuadrat X. Ya udah, makanya ini kita gunakan tadi, berarti jadi integral dari A pangkat 5 kali secant kuadrat X, dx-nya apa? dA per secant kuadrat. Gitu ya. Berarti kan integral A pangkat 5
dA. Jadinya per 6 Per 6 A pangkat 6. kayak gitu. Kalau second yang dimisalin nggak dapat ya, Pak? Nanti kita coba ya. Ini tan pangkat 6 X tambah C. Kayak gitu. Ini oke? Gini aja. Karena second-nya second kuadrat ya. Tadi gimana Hans? Alternatifnya? Kalau second yang dimisalin. Second dimisalin. Misalnya gimana nih? Second yang dimisalin A. Oh kalau itu sih pakai filik juga udah nggak ketemu sih. Misal secant X sama dengan A. Coba kalau ditulis jadi apa? Secant X kali tan X. Secant X tangan X, dx sama dengan dA gitu ya. Dx sama dengan dA per secant X kali tan X. Oke. Ini jadinya apa? Integral dari Tan pangkat 5X pangkat 5X kali A kuadrat gini dulu deh. Secant X dikali A kali A. dA per Secant X kali tan X. secant X tan X gitu ya. Nah ini jadi ini bisa tangannya jadi pangkat. Pangkat 4. Berarti apa? Integral dari Tan X tangan tan pangkat pangkat 4X di A kali A kali dA. terus 1/5 tan pangkat 5. bisa kayak gitu ya? Iya. Emang bisa kayak gitu? Kalau trigono ada pangkatnya bisa jadi langsung 1/5. Kagak begitu cara main ya, Bos. Misalin lagi. Ya, kalau ini mentok, dia salah teknik. Ini kan di ketika A masih ada X ya kan? Tangannya kan masih X nih. Tapi kita udah ada variabel A-nya kan? Tahu gitu pas lagi nyoretnya nggak habis. Kalau ini semuanya udah mainnya dalam variabel A kan? Coba dilihat lagi deh, pelan-pelan. Oh. Kan udah A semua kan? Jadi kan integral A pangkat 5 dA kan? Kalau yang ini integral tangan pangkat 4 X A dA. Yang masih ada X-nya masih terus ada A-nya gitu, kagak nyambung. Oke? Ini kalau kalian salah pakai teknik ya repot, kagak ketemu. Kan nih 17 itu udah ada bentuk secant kuadrat kan, berarti kan menggunakan permisalan. Oke? Ini kagak bisa jadi langsung begini ya, nih jadi 1/5, nggak kayak gitulah. Kagak bisa ini mah. Kecuali integral A pangkat 5 dA. Atau A pangkat 4 misalnya. Integral A pangkat 4 dA. Baru ini jadi 1/5 A pangkat 5. Nah ini baru boleh kalau ini. Tapi nggak ada ini. Tannya tan X. Ini masih ada ADA. Nah nggak nyambung. Yang satu dalam variabelnya X. Tapi kita mengintegralkannya terhadap A. Oke? Ada lagi? Pak, Ya. kalau nomor 18 sama aja kayak 17 ya, Pak? Nah, ada bedanya sedikit. 18 yang ketemu gimana caranya? Integral
tangan pangkat 3 2x dikali secant pangkat 3 2x dx. Ini sebenarnya kalau kalian baca yang PowerPoint saya yang di bagian-bagian akhir, kan dia punya karakternya ya. Kalau dia pangkat diganjil itu bagaimana? Tuh. Si tan kuadrat X-nya diganti secant kuadrat 2x min 1. Kalau di catatan saya sih, kalau saya tidak salah munculkan bentuk tangan, munculkan bentuk secant tangan ya, atau tangan secant gitu di PowerPoint-nya saya. Kalau ada ini ya, berarti ini kan saya ubah gini dulu nih. Ini tangan kuadrat 2x, secant kuadrat 2x dikali secant x tangan x. Ini dimunculkan bentuk ini nih. Oh. Kemudian bagaimana? Ya, betul tadi yang si Stephen bilang. Tangannya diubah jadi secant kuadrat 2x min 1. ya kan, dikali dengan secant kuadrat 2x secant x tan x dx. Nah, kemudian ini kita kalikan nih, berarti jadi integral secant pangkat 4 2x dikali secant x tangan x dx dikurang sama integral dari secant kuadrat 2x secant x tan x dx. Nah, udah sampai sini, berarti menggunakan bentuk permisalan dong. Karena udah ada secant tangan nih kan, nanti tujuannya untuk saling untuk dihilangkan. Berarti ini misal secant 2x-nya sama dengan A. Kalau diturunin jadi apa? Secant diturunkan secant tangan gitu ya? Tangan. Berarti ada turunan dalamnya 2 dong. dx sama dengan dA, gitu kan? Berarti dx sama dengan dA per 2 secant 2x tan 2x. Nah, itu tinggal ganti di sini nih. Jadi ini nggak bisa langsung ya, nggak bisa langsung jadi 1/5 secant pangkat 5 gitu ya. Aslinya ada diubah dulu, dia hilang atau enggak. Berarti kan ini integral secant 2x A, berarti ini A pangkat 4 dikali secant x tangan x, dx-nya apa? dA per 2 secant 2x, sorry. 2 secant 2x tangan 2x dikurang integral A kuadrat secant x tangan x dx-nya jadi apa? dA per 2. Ini ada 2-nya nih. Sorry. Ini harusnya ada 2x semua nih. Secant 2x, tangan 2x, secant 2x, tangan 2x, secant 2x, tangan 2x, secant 2x. Oke, karena aslinya ada 2-nya kan ya. Ini secant 2x, tan 2x. Nah, ini kan bisa hilang kan? Ini hilang kan? Oke, Hans. Sekarang Iya, Pak. bentuknya jadi apa nih? Berarti kan integral setengah A pangkat 4 dA, itu dong. Dikurang integral setengah
A pangkat A pangkat 2. 2 DA. Nah, kalau udah kayak gini bisa nggak? Oh, iya. Karena udah A kan? Iya. Berarti jadinya apa? 1/10 1/8. lah. 10. A pangkat A 5 pangkat 5 DA. agak ada DA lagi kan udah diintegral. Dikurang 1/6 6. A Empat. pangkat 3. plus C. C. Nah, itu aslinya gini dulu kan. Karena semuanya udah A. Kalau yang sebelumnya yang cara NT nih ada A, ada X kan? Berarti kagak bisa dong. Nih, ini ada X, sedangkan sini A. Nah, ini kagak nyambung, nggak bisa langsung. Tapi kalau di sini kan, ini sudah hilang, udah bersih, jadinya A doang nih. Kayak gitu. Oke? Nah, Ini kalau tuh aturan apa Pak maksudnya? ya sekarang gini, ini kalau yang di kasus yang Hans ini tidak bisa langsung kan bisa dilihat nih. Ini ada variabel X-nya nih. Sedangkan Bukan Pak, maaf, bukan yang itu Pak. Yang itu yang soal nomor 18 pakai cara itu kalau pangkatnya sama atau pangkatnya gimana? pangkatnya ganjil. Dua-duanya ganjil atau Enggak. satu aja? Salah satunya. Yang tannya kalau ganjil. Oh, oke. Kasih Pak. Ini yang dibentuk tangan sama kot tangan. Yang di jenis 5. Ntar saya bahas ke PowerPoint saya lagi. Ini kan berarti jadinya 1/10 tekan pangkat 5 2x dikurang per 6 tekan pangkat 3 2x tambah jawabannya yang A ya. Oke. Okay. 19 gimana? Nah, ini pangkatnya pangkat genap nih, Chris. 19. Integral tangan pangkat 6 X secant pangkat 4 X dx. Nah, kalau dia sekannya pangkatnya pangkat genap, kalau tadi ya tangannya ya, kalau tangannya pangkat ganjil, munculkan bentuk tangan sekan. Kalau sekannya pangkat genap, nah berarti kita tekniknya beda lagi gitu. Oke, ini biarin dulu tangan pangkat 6. X, ini dulu. Kalau sekannya pangkat genap, kita ubah dia ke yang identitas tapi memunculkan bentuk tangan. Berarti kan ini integral tangan pangkat 6x 1 plus tan kuadrat x dikali sekan kuadrat x. Tujuannya itu memunculkan bentuk sekan kuadrat. Berarti yang dimisalin ya ini tangannya. Kalau yang tadi kan yang dimisalin sekannya. Dah, berarti kan jadinya integral tangan pangkat 6 kali sekan kuadrat x ditambah integral tangan pangkat 8 sekan kuadrat x. Nah, ini sekan kuadrat kan? Udah enak, berarti kita memisalkannya adalah bentuk sekan tangannya kayak tadi. Oh. Kalau tangan x sama dengan A. Tangan diturunin apa? Sekan kuadrat. Dan sekan x kuadrat. Sekan kuadrat x dx sama dengan dA. Berarti dx sama dengan dA per sekan kuadrat x. Nah, nanti ini bisa disederhanakan kan? Saling hilang. Berarti integral dari A pangkat 6. A pangkat 6 kali sekan kuadrat dA per sekan kuadrat. Nah, kalau sekan udah sekan kuadrat mah enak kayak itu bentuknya. Ini integral dari A pangkat 8 sekan kuadrat x, dx-nya jadi dA per
Nah, ini sederhanain kan? Berarti kan udah rapi nih, integral A pangkat 6 dA ditambah integral A pangkat 8 dA kan? Jadinya apa? 1/7 7 A pangkat A/7 ditambah 1/9 1/9. 9 A pangkat 9. plus, nah tinggal kita ubah lagi aja, jadi 1/7 Tan pangkat 7X. tan pangkat 7X tambah 1/9 tan pangkat 9. Kayak gitu. Pokoknya kalau pangkat tangannya itu ganjil, berarti munculkan sekan tangan. Kalau pangkat sekannya genap, ya nanti diubah. Biar jadi permisalannya, biar muncul ada second kuadratnya. Ya, Tapi kalau pangkatnya ganjil, sekan tangan itu satu kesatuan atau kayak dipisah gitu, Pak? ini. Sekan tangan itu kan artinya sekan dikali tangan, kan? Sekan X, tangan X. Sekan 2X. Iya, tapi yang sekan itu nggak bisa dikali sama depannya itu, yang sekan kuadrat 2X itu nggak bisa ya? Tujuannya kita memunculkan bentuk ini, Dave. Tujuannya tuh kita memunculkan bentuk sekan tangan gitu loh. Oh. Ya kalau dikaliin mah sebenarnya dikaliin semua kan. Ini sebenarnya kan sekan pangkat 5 kan. Iya. Pangkat 2. Tapi kalau ini digabungin lagi nanti tersamar lagi bentuknya. Nggak bisa dapetin DX-nya gitu ya, Pak? Ya nggak kelihatan gitu, maksudnya untuk langsung coret. Ya kecuali kalau kamu sudah biasa, oh ya udah ini langsung gini. Oh ya, ini saya tahu. Ya nggak apa-apa, tetap aja tulis sekan pangkat 5. Tapi ya sekan jangan tangannya tuh ngikut doang gitu ya, Pak? Ya, ini tujuannya biar kelihatan gitu loh. Ini disederhanakan, hilang. Oke. Pak, tadi tan kalau ganjil sekannya yang dimisalkan. Sebentar ya. Ini saya ini dulu. Ini selalu pakai tanaman sekan doang atau bisa pakai yang lain? Maksudnya? Maksudnya kan tadi Bapak bilang kalau tannya ganjil, berarti pakai tannya doang. Maksudnya soalnya bakal tan sama sekan doang. Nggak Iya. bisa sih. Enggak, kalau soalnya kalau- sekan amatan. Kalau soalnya sekan tangan, kalau enggak kosekan kok tangan, kayak gitu kan pasangannya. Pokoknya masih ada tantannya. Iya. Ini kan sebenarnya di bagian nih, ini kan yang kemarin jadi jenis 4 kan nih. Ini dulu ya, review lagi nih. Kalau jenis 4, kalau tangan sama kotangan dia nggak lihat pangkat genap pangkat ganjil, tapi lihat kalau kasusnya tangan diubah. Ada bentuk ini, kalau bentuknya kotangan diubah jadi bentuknya ada ini. Ini kemarin seperti ini kan. Ini kotangan. Nah, ini tangan misalnya. Kalau tangan pangkat 5, berarti kan kita memunculkan bentuk Tangan 4. ya, tangan kuadrat sama dengan nanti diubah jadi sekan kuadrat min 1 ya. Berarti ini kan jadi apa? Tangan kuadrat. Ya, berarti kan tangan pangkat 3X dikali Tangan pangkat 2. kuadrat itu ya. Nah, integral dari tangan pangkat 3X, tangannya diubah jadi sekan kuadrat. Tangan kuadrat min 1. Gitu kan. Kemudian ini jadinya apa? Integral dari Tan pangkat 3X kali sekan kuadrat X dikurang integral tan pangkat 3X. kurang integral tan pangkat 3X dx. Nah, kalau udah ada sekan kuadratnya sebenarnya aman nih. Ya kan? Berarti pakai yang permisalan dong. Nah, tapi sekarang yang ada masalah di sini lagi nih. Ini udah nggak ada masalah nih, karena udah ada bentuk perkaliannya sama sekan kuadratnya. Nah, ini tan pangkat 3 kan? Berarti kan dimunculin lagi dong. Tangan X dikali sekan kuadrat X dikurang 1 dx. Nah, ini kan jadinya integral dari tangan pangkat 3X
secant kuadrat X dx kurang integral dari tangen X secant kuadrat X dx. Ini jadi plus integral tan X dx. Habis Pak. itu- ya. Tapi kalau saya misalkan mau pakai tan 4x boleh nggak? Terus diapain kalau udah tangan 4x? Secant kuadratnya dikuadratin lagi. Ya, intinya kan kita memunculkan bentuk secant kuadrat sih, itu yang paling sederhana kalau di bentuk tangan ya. Dicoba nanti mentok apa nyasar gitu kan. Karena kalau integral itu tidak sesederhana aljabar biasa, maksudnya kita pakai cara apa-apa bisa ketemu nih di satu titik gitu. Tapi kalau integral itu yang dikenal adalah teknik integrasi. Kita menggunakan teknik yang tepat untuk memecahkan masalahnya gitu. Jadi menurut saya yang paling rumit di antara kalkulus ya integral gitu, karena dia punya tekniknya. Jadi istilahnya nggak cocok kalau kita mau motong sapi pakai pisau lipat kayak gitu. Ya kan? Minimal motong sapi pakai golok lah. Ya kan? Kadang-kadang ya ada juga mungkin yang terlalu overpower ya kan. Dia cuma motong bawang tapi pakai golok yang buat motong daging. Bisa sih, cuma ya nggak perlu sebegitunya sebenarnya gitu. Tapi yang repot adalah kalau kita menggunakan teknik yang tidak tepat. Itu repot, nggak akan ketemu. Nyasar yang ada. Nanti sebenarnya kalau udah tingkat lanjut ada lagi namanya integral siklis. Jadi muter lagi balik ke soal aslinya. Nah itu nanti ya kalian dapetnya nanti aja lah ya. Ini kan kita pakai misal ya. Yang kayak tadi. Berarti yang dimisalin siapa nih? Tan X sama dengan A gitu kan. Berarti ini kan secant kuadrat X dx sama dengan dA. Oke. Kemudian di sini jadi apa? Integral A pangkat 3 secant kuadrat X dx jadi apa? dA per Ya, secant kuadrat X. Ini A secant kuadrat X dx jadi dA per Pas berarti yang kanan nggak bisa dicoret dong, Mbak. kanan kan udah nggak berbentuk pangkat kan? Oh iya. Ini kanan kan udah bentuk dasar kan? Ada nggak integral tangan? Ada nggak integral tangan? Ada, saya udah kasih. Tapi ya, integral tangan itu bukan sebagai yang anti turunan ya, tapi memang yang harus yang dihafal. Kalau kalian balik lagi ke yang awal depan. Nah, ini tuh. Yang di nomor 7 dan nomor 8 kan saya kasih bintang kan. Karena ini jarang muncul. Kayak gitu. Jadi integral dari tangan X dx adalah min ln cos X plus C. Nah, berarti yang kanannya itu adalah bentuk langsung. Jadi tidak menggunakan permisalan. Tadi integral tangan apa? Min ln cos X. Min ln cos X. Berarti ini adalah min ln dari cos X plus C gitu kan. Paling yang ini yang kita bisa rapikan. Tapi ya kalau di ulangan kalian sih nggak ada yang seaneh begini lah ya. Berarti kan ini tinggal 1/4 A pangkat 4 ditambah 1/2 gitu kan. Dikurang ya, sorry. Pak, Ya. kenapa belakangnya itu ln cos X? Lihat lagi catatan yang waktu awal, yang integral pengertian awalnya. Integral tannya sebagai yang dihafal dulu aja, bukan sebagai anti turunan. Ya ini tinggal kita rapikan jadi 1/4 X dikurang 1/2 tan pangkat 2
dikurang apa tuh? Ln cos X ditambah C. Nah, ini kalau yang kotangan dan tangan yang mempunyai pangkat tertentu. Nah, di selanjutnya yang jenis 5 ini begini nih rules-nya nih. Perhatikan, ini ada tangan pangkat M, sekan pangkat N, sama kotangan pangkat M, kosekan pangkat N. Perhatikan, kalau M-nya ganjil, ini kuncinya di sini nih. Berarti di tangannya atau di kotangannya yang ganjil. Maka munculkan bentuk. Oke. Kalau N-nya genap, dalam kasus sekan, nanti ya udah dikeluarkan ini kan. Ini. Oke. Udah. Berarti kuncinya lihat di bentuk tangannya kalau ganjil gimana, kalau di sekan kosekannya kalau bentuknya pangkatnya genap itu bagaimana. Nah, kecuali tadi yang kalau sekannya udah pangkat 2. Kalau sekannya pangkat 2 kan langsung bentuk permisalan kan? Yang kayak tadi yang di nomor berapa? 17. Ya, itu mah langsung aja. Misalnya kayak gini nih. Oke. Tangan pangkat 3, sekan pangkat min setengah dx. Kan mungkin-mungkin aja. Kalau ini gimana? Kalau tangannya pangkat ganjil. Munculkan bentuk sekan X, tangan X. Terus gimana dong? Ini nggak ada lagi. Sekannya pangkatnya min setengah. Gimana dong? Oke. Pokoknya dengan segala cara, munculkan bentuk tangan X, sekan X. Ini. Berarti pangkatnya jadi min 3/2 dong, Pak. Ya, ini kan tangannya jadi tangan pangkat 2 kan? 2. Sekannya jadi apa? Pangkat Min min setengah 3/2. tetap. Min 3/2. Artinya min 3/2 lah. Hah? Nyambung nggak nih? Kan ini pangkat min setengah kan? Kita harus, bukannya mau, kita harus munculkan bentuk tangan sekan. Nah, tanpa mengubah soal, berarti kan ini kan sekannya pangkat min setengah. Berarti kita ubah jadi min 3/2 sama pangkat 1 kan? Nggak nyambung lagi. Nyambung kan nih? Ngakal-ngakalin nih. Dikurangin 1, Pak. Ini nih tanpa mengubah soal, kan ini kan sekan pangkat min setengah kan? Sedangkan kita dituntut untuk memunculkan bentuk tangan sekan kan? Nah ini kan sekan ini pangkat 1 nih. Berarti yang di sini harusnya sekan pangkat berapa? Biar sama nih tanpa mengubah soal. Berarti kan sekan pangkat min 3/2 kan? Saya masih bingung, Pak. Kan kalau tannya diubah jadi tangan kali sekan, kan positif sekannya. Pangkatnya. Dikurang 1 pangkatnya. Sekarang ini deh, sekan pangkat min 3/2 dikali sekan X ini jadi sekan berapa? Sekan pangkat. Oh, iya. Tanpa mengubah soal kan? Ini kita hanya mengubah bentuk, tapi tidak mengubah soalnya. Bentuknya ini kita ubah nih dari pangkat min setengah, dipecah jadi min 3/2 sama pangkat 1. Itu tangannya kali tangan, terus sekannya kali sekan kan, Pak? Ini kan tangannya pangkat 3 kan? Kan udah dikeluarin nih 1 biji nih, berarti ini jadi tangan pangkat 2. Ya udahlah, saya pakai bahasa gitu. Tangan pangkat 3 dikurang 1 pangkatnya nih jadi tangan pangkat 2. Ini sekan pangkat min setengah, ini kan dikurangin 1, berarti ini jadi pangkat min 3/2. Udah kayak gitu deh. Intinya bagaimana memunculkan bentuknya tanpa mengubah soalnya. Kita hanya mengubah bentuknya, tapi tidak mengubah soalnya. Gimana? Aman? Tidak aman? Lalu setelah diubah itu, jadi apa nih? Tangan dari second.
sec kuadrat X min 1. Ya. Tangannya jadi secant kuadrat X dikurang 1 dikali secant pangkat min 3/2X dikali tangan X, secant X, dx. Gitu kan? Ini kalau dikaliin jadi apa? Integral dari secant pangkat setengah tan X secant X dx dikurang integral secant pangkat min 3/2X tangan X secant X dx. Gitu kan? Habis itu gimana? Misalin secant Secant X-nya sama dengan A. Berarti jadinya secant X tan X dx sama dengan dA gitu kan? Dx-nya sama dengan dA per secant X tan X. Oke, saya lanjut ke sini sama dengan berarti integral A pangkat setengah dA langsung ngerti? ya Kurang integral A pangkat min 3/2 dA gitu ya untuk menghemat tempat. Jadi ya integral A pangkat setengah 1/3/2 gini dulu kan, A pangkat 32 dikurang 1/5/2. 5/2. Enggak lah, ditambah 1, Chris. Iya, Setengah. setengah. Min setengah ya. Ya. Sampai sini oke. Berarti kan jadinya apa? 2/3 A pangkat 3/2 ditambah 2 A pangkat min setengah ditambah C. Ya udah tinggal kita ubah lagi aja 2/3 secant pangkat 3/2 X ditambah 2 secant pangkat min setengah X ditambah C. Kayak gitu. Ini kalau yang tangannya pangkat ganjil. Udah? Sekarang kalau yang pangkat genap. Nah, ini secantnya yang pangkat 4. Berarti secantnya pangkat genap. Bagaimana, Dok? Kalau yang secantnya pangkat genap, gimana dia bilang? Dalam kasus secant, keluarkan secant kuadrat. Nanti jadi tan kuadrat X plus 1. Ini integral dari tangan pangkat min 3/2X dikali secant kuadrat X dikali secant kuadrat X dx. Jadinya apa? Tan pangkat min 3/2X dikali secantnya diubah jadi apa tadi? Tan kuadrat 1. Kuadrat. Tan kuadrat X plus 1 gitu ya? Itu dong. Jadinya apa? tan pangkat setengah X secant kuadrat X. Tan pangkat X kali secant kuadrat X tambah integral dari tangan pangkat min 3/2 3/2. X kali secant kuadrat X dx. Gitu ya? Terus pakai apa nih? Ini kan secantnya udah secant kuadrat, udah enak kan? Berarti ini misalnya siapa? Tannya. Ya, tan X sama dengan A. Berarti secant kuadrat X dx sama dengan dA gitu ya.
dx sama dengan dA per secant kuadrat X. Gitu kan? Udah mulai dapat selaknya? Berarti kan jadi integral dari A pangkat setengah dA, langsung saya tulis gitu, oke, aman? Integral dari A pangkat min 3/2 dA. Berarti jadinya 1/3/2 A pangkat 3/2 ditambah 1 per Min setengah. min setengah A pangkat min setengah ditambah C, gitu ya? Jadinya 2/3 tangan pangkat 3/2X dikurang 2 tangan pangkat min setengah X ditambah C. Kayak gitu. Kuncinya kalau yang bentuk sin cos kemarin bagaimana kalau pangkat genap pangkat ganjil itu ada aturannya kalau yang sin cos. Kalau yang bentuk tangan sama sekan, kalau bentuk pangkat ya dia punya aturannya sendiri gitu. Makanya dipisahkan kan jenis-jenisnya. Thanks me later aja lah. Nanti kalau kalian kuliahnya belajar beginian, ya kalian udah pernah belajar dan harusnya lebih bisa sih. Ini bobotnya memang lebih ke perkuliahan sih ya. Perkuliahan lumayan. Oke. Kalau kalian kuliahnya urusan beginian, ya ingat-ingat lagi aja begini tekniknya. Balik lagi ke yang pembahasan. Ada lagi, ini terakhir kita 18, 19, 20 mau dibahas? Ada bentuknya, ada kotangannya tuh. Kan belum ketemu dia tadi bentuk kotangan. Integral dari kotangan pangkat 3X kosekan pangkat 3X dx jadi apa nih? Yang dilihat berarti kotangannya kan, karena pangkatnya ganjil. Kalau kosekannya pangkatnya genap berarti dilihat kosekan. Berarti ini mau dimunculin bentuk apa? Kotangan kali kosekan. Pinter. Telan dulu. Kotangan kuadrat, kosekan kuadrat. Berarti ini kan kotangan X, kosekan X, dx gitu kan. Ini nih target kita tuh memunculkan bentuk nih. Oke. Sini berarti yang diubah siapanya? Kotangannya. Kotangan kuadrat. Kotangannya ya. Iya. Karena kita pasti mainnya dalam bentuk kosekan gitu. Ini berarti kosekan kuadrat X dikurang 1 dikali kosekan kuadrat X dikali Kotangan X, kosekan X. Oke, sampai sini aman. Berarti ini jadi integral Kosekan pangkat 4 kosekan pangkat 4 X dikali iya. cot X kosekan X dx dikurang integral Kosekan pangkat 2 tangan kosekan. Oke. Jadinya apa nih? Yang dimisalin siapa? Kosekan. kosekannya. Ya. Oh, iya kosekan. Berarti misal kosekan X sama dengan A, berarti kalau diturunin min, jangan lupa ya, min kosekan kotangan ada minnya loh, sama dengan dA. Jadi dx sama dengan dA per min kosekan kotangan. Sampai sini oke? Jadinya gimana? Integral dari Min A pangkat kayak gini dulu deh ya. Biar tahu dulu nih yang tradisionalnya. Tidak dilupakan tradisionalnya. Tadi kan kita udah langsung.
Dikurang integral dari A kuadrat. Yang penting harus habis dulu ya. Nggak bisa yang kayak tadi idenya Hans. Masih ada X, terus ada A, main dihajar langsung itu nggak bisa, nggak nyambung. Udah. Ini, gitu kan? Jadi integral dari min A pangkat 4 dA ditambah integral dari A pangkat 2 dA. Ya udah langsung jadinya min per 5 A pangkat 5 plus sepertiga A pangkat 3 ditambah C. Oke, langsung dimasukkan aja. Jadi min 1/5 kosekan pangkat 5X ditambah 1/3 kosekan pangkat 3X ditambah C. Jawabannya ya. Oke, gitu aja. Ada lagi yang bertanya? Jadi kalau yang tadi 16 itu dimunculkan bentuk tekan tangannya ya. Dia tangan pangkat 3. Oke, yang sebelum-sebelumnya ada yang mau ditanya? Siapkan untuk PAS. Udah nih, yakin? Dilihat lagi aja. Ini saya stop share dulu. Nanti kalau ada yang mau ditanya, ya kita bahas. Silakan. Bahan-bahannya sudah saya sampaikan. Apa aja? Jadi tolong dilihat-lihat lagi. Matematika itu agak belakang, jadi ya lumayan masih ada banyak waktu bisa mempersiapkan. Mat minat juga lumayan, dapat weekend, ya risiko weekendnya kalian. Jadi mempersiapkan, ya sudah lah ya, lumayan. Ntar ditaruh di hari biasa ngeluh, taruh di hari Senin ngeluh, ntar nggak liburan, ngeluh aja terus. Oke, gimana lagi? Yang pangkatnya min setengah gitu-gitu nggak masuk kan, Pak? Yang tadi barusan itu. Enggak. Dari buku aja udah banyak. Saya tinggal milih doang. Dari latihan 1, latihan 2, latihan 3 ya udah berapa banyak tuh. Izin toilet ya, Pak. Pak, kemarin yang di latihan 3 yang ada 3 kemungkinan gitu bakal bisa keluar, Pak? Enggak, saya dari ini ya tergantung sudut pandangnya sih. Ya kalau memang nggak ketemu yang pertama, ya ketemu yang kedua, ya nanti ketemu yang ketiga, kayak gitu di optionnya. Jadi tergantung option kan.
Sebenarnya itu hal yang biasa sih sebenarnya, tinggal tergantung optionnya aja. Itu menjadi masalah ketika bentuknya soal pilihan ganda. Kalau berarti kalian harus, oh ya ini nggak ada nih pilihannya. Berarti kalian harus lari. Tadi saya misalin sin, ternyata nggak ada di PG-nya, berarti saya misalin cos. Gitu kan. Pak, Ya, tapi kalau kayak gini tuh cara ngebedain salah ngitung sama salah misal itu gimana ya, Pak? Biar nggak lama gitu ngerjainnya. kalian sebenarnya beruntungnya karena masih ada PG ya. Jadi kan kelihatan nih jawabannya mengarah ke PG atau enggak. Gitu. Kalau kalian semakin jauh dari kalian ngerjain terus lari nih jauh dari bentuk PG, ya udah otomatis hampir bisa dipastikan kalian salah cara. Misalnya kalau yang nomor 17 nih. Yang nomor 17 tuh kalau kalian aneh-anehin tuh ya pasti nyasar kemana-mana sih. Tapi kan itu bentuknya PG-nya kelihatan banget. Ini tangan doang nih. Berarti instingnya sebenarnya harusnya ada tuh. Oh berarti ya udah saya cuma misalin tangannya aja nih bisa kayak gitu. Kayak nomor 17 nih. Kalau kalian aneh-anehin, wah ngaco udah nih gitu nggak bakal ketemu gitu. Harus ada. Jadi kan kalian apa ya berpikirnya juga jangan jeruntul aja gitu kan. Kalian harus ada. Ini saya semakin menuju jawaban atau semakin ngaco? Jadi bahasanya gimana ya? Kalau kalian itu sudah mulai miring 5 derajat aja, ya lama-lama kesononya makin gede gitu ngawurnya, ngaconya. 5 derajat kan kecil nih, tapi kan makin lama makin lebar gitu. Nggak menuju tujuannya, itu udah nyerong. Pak, hari Rabu tuh kita nggak belajar ya, Pak? Buat yang masih kurang-kurang ininya deh. Emang saya masih kurang ngerti hari Rabu jadi maksudnya kayak gimana sih, Pak? Kalau memang ada kalian yang belum remet, bisa di situ remet biar ngurang-ngurangin beban. Atau misalnya gurunya, Pak ini dong masih kurang nih penjelasannya, boleh minta tuh di Rabu gitu. Oh, Kalau kalian sudah yakin semua, ya udah kalian belajar sendiri gitu, menyiapkan untuk PAS-nya. Iya, Rabu tuh nggak belajar. Rabu tuh nggak masuk. Tapi boleh masuk. Iya, wajib. Nggak terjadwal gitu. Oh, oke. Pak, saya mau tanya tentang itu yang ln cos X. Itu hafalan. Di awal itu kan ada pengertiannya. Jadi integral dari trigonometri, tapi nih, ini kan ada nih catatannya. Itu, Pak. Ya udah, dia ini aja diingat dihafalin. Kalau nyari asal usulnya nanti kalau kuliah mungkin baru bisa dapat tuh kenapa begitu ya. Tunggu sebentar, itu jangan
hilangin pucat. Ya. Nggak ada yang kayak gini, saya cuma pakai bentuk yang 1 sampai 6, udah gitu aja deh saya bilangin. Tapi ini untuk pengetahuan tambahan, makanya saya kasih bintang kan. Yang di bawah. Hidup saya yang sangat sempat. Sempat. Pak, saya izin ambil minum ya, Pak. Oke, Pak. Sudah. Ya. Oke, ada lagi? Baik, mat wajib, mat minat, silakan. Masih ada 15 menit terakhir. Oke, nggak ada lagi? Aman-aman saja? Oke, jadi tolong dipersiapkan dengan baik untuk yang PAS, baik wajib maupun minat. Pelajari lagi yang sudah pernah dibahas dari latihan-latihan soal, dari soal-soal yang CBT, ulangan harian bersama kemarin yang pertama, yang kedua, itu semua udah ada di Google Classroom kalian. Pembahasannya juga sudah pernah kita bahas, lihat lagi. Jadi ya bisa persiapannya juga maksimal, harapannya juga hasilnya akan maksimal. Oke, nah kalau memang masih ada yang kurang dimengerti, bisa didiskusikan di WhatsApp group. Oke, jika sangat-sangat darurat dan perlu, ya nggak apa-apa, nanti kita bisa buka
Zoom di hari apa, misalnya tinggal janjian aja habis apa namanya itu? Habis tes CBT misalnya, kalau memang itu ya confirm aja, nanti saya coba usahakan saya fasilitasi gitu ya. Rame-ramean dikit, tapi yang cuma 1 orang, 2 orang, nanti timbulnya fitnah. Ntar giliran anaknya dapat bagus, bilangnya macem-macem lagi kan. Memang kalau niatnya belajar ya pasti dapatnya bagus. Oke. Jaga kesehatan, atur kondisi stres, jaga istirahat, jaga makanan. Jangan sampai kalian pas lagi PAS itu susulan gitu loh. Karena bebannya menjadi ada di kalian sendiri. Nanti jadi double gitu kan. Ya tapi kalau memang udah sakitnya sakit-sakit banget, ya udah istirahat dulu karena kesehatan jauh lebih penting gitu kan. Kalau memang masih bisa ikut jadi nggak susulan, karena kalau susulan nanti otomatis nambah kan, jadi 1 hari 3 gitu kan. Tapi ya kalau memang sudah sakitnya benar-benar sakit, ya udah istirahat karena kesehatan itu jauh lebih penting. Kalau memang masih sanggup, ikutlah gitu. Makanya dijaga istirahatnya, dijaga makannya, tidurnya, ya jangan sampai drop. Terutama kondisinya juga lagi seperti ini ya. Jangan sampai kalian juga tidak siap untuk mengikuti tesnya gitu loh. Cuacanya kadang hujan, mulai hujan, nggak jelas tuh kan. Oke, itu terima kasih untuk di semester 1 kita sudah beres. Semoga hasilnya baik. Semoga bisa lancar PAS-nya. Tolong dicek lagi sistem CBT-nya berfungsikah atau ada error kah. Disiapkan misalnya posisi kameranya nanti sesuai dengan ketentuan, jadi tidak usah terlalu sibuk pas hari H ujian, ya kalian siap untuk ujian. Kalian juga udah tahu sanksinya apa ketika kedapatan dan terbukti menyontek. Hati-hati, bisa direcord, direkam, pengawas juga pasti ngerekam setiap kelakuan yang diduga aneh-aneh. Itu. Nah, untuk di semester genap seperti apa masih belum tahu. Nanti siang itu ada rilis dari Kemendikbud bersama dengan beberapa menteri, itu saya lihat tadi pengumumannya barusan, sama Menteri Kesehatan, Mendagri, dan semua. Banyak ininya lah, banyak pihak yang terlibat. Ada Menko PMK, Mendikbud, Menak, Menkes, Mendagri, dan BNPB. Nah, nanti kita lihat kebijakannya seperti apa di semester genap. Ya, jika memang yang terbaik masih melalui online seperti ini, kita jalani karena ini untuk kepentingan semua bersama. Tapi kalau memang sudah bisa kembali masuk sekolah, ya itu juga tergantung bagaimana dari orang tua kalian mengizinkan atau tidak itu kan, untuk bisa aktivitasnya langsung. Karena ya dibilang masih tinggi, ya tinggi juga perharinya kasusnya. Oke, semuanya terima kasih. Semoga berhasil PAS-nya dan hasilnya juga yang terbaik. Oke, sampai jumpa lagi di PAS. 35 soal saja, tidak usah banyak-banyak. Moga-moga hasilnya yang terbaik. Terima kasih semuanya, selamat pagi. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Tuh.